Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan Quran Al-Fatihah. Oke, eh, pertama terima kasih sudah bergabung di pertemuan skripsi ya, karena memang pertemuan skripsi ini seharusnya sudah kita bisa lakukan di pertemuan pertama, namun ada satu dan lain hal. Salah satunya adalah penentuan jumlah besaran uang bimbingan itu baru kemarin kami dapatkan dari Wakil Rektor 1. Makanya pertemuan skripsi itu baru bisa kita lakukan pada hari ini. Dan ini pun kita serentak juga di Filkom semuanya baru hari ini kita sosialisasi skripsi ke mahasiswa masing-masing yang akan mengambil atau menjalani mata kuliah skripsi di semester ini. Eh, Dengan undangan khusus ini itu sebenarnya khusus untuk yang akan mengajukan judul. Nah, namun kalau seandainya memang ada yang hadir saat ini yang sudah jalan skripsi dari semester sebelumnya, pertama yang Pak sampaikan adalah yang sudah ACC judul sebelumnya dari semester sebelumnya itu silahkan dilanjutkan bimbingan dengan dosen pembimbing masing-masing. Karena eh, judul yang sudah di SCC semester sebelumnya itu tetap berlanjut sampai selesai nantinya. Kecuali memang ada permasalahan di tengah jalan, misalnya objeknya tidak bisa memberikan data atau yang lainnya, itu silakan komunikasikan ke dosen pembimbing masing-masing. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini sebenarnya lebih ke teknis untuk yang akan mengajukan judul. Makanya target kami sebenarnya adalah ada 195 BP 2022 yang akan mengajukan judul, itu data yang kami punya, ditambah dengan 40 orang yang BP 20, 21, 20, dan 19 yang akan juga mengajukan judul. Berarti total sekitar 235 orang target kami sebenarnya hari ini. Nah, jadi kami cek data, izin kita share dulu ya, kita bicara data dulu. Sebentar. Oke. Eh, nah, sudah tampil ya. Oke, kita bicara data. Ini data total mahasiswa yang mengambil skripsi di semester ini. Nah, jadi kalau di hitungan kami itu ada 117 ditambah 117 ditambah 113. Jadi dari 3 kelas skripsi itu sekitar 300 sekian. Nah, namun dari semua yang mengambil skripsi di semester ini itu sudah ada yang dari semester kemarin sudah jalan skripsinya. Ini bisa dilihat di layar yang di sebelah bagian kanan itu bahwa itu yang sudah jalan skripsinya. Sudah ada judul, sudah ada dosen pembimbing. Nah, kemudian bagi yang masih kosong-kosong di sebelah kanan, berarti itulah yang akan mengajukan judul di semester ini. Kemudian di bawah, kalau kita geser lagi ke bawah, untuk BP 2022 otomatis sebelah kanannya itu masih kosong semuanya. Nah, di bagian 2022 ke bawah, setelah kami hitung ada sekitar 195 orang yang mengambil skripsi di semester ini, khusus BP 22. Nah, berarti sisanya itu adalah BP 20, 21, 20, dan 19. Nah, kalau kami cek data, itu bagi yang judulnya sudah oke, yang lanjut dari semester sebelumnya, itu data yang kita punya itu ada sekitar 90, berapa tadi? 95 orang. Baik itu yang judulnya sudah HCC
yang sudah dapat dosen pembimbing maupun yang belum dapat dosen pembimbing. Nah, kemudian yang belum mengajukan judul di semester ini, khusus BP 21 2019 itu ada 40 orang. Nah, jadi yang mengambil skripsi sekarang kami akan cek nanti ada 40 orang BP 21, 20, dan 19 yang akan mengajukan judul skripsi. Kemudian eh, untuk yang khusus BP 2022, syarat untuk mengambil skripsi adalah sudah ada nilai kerja praktek dan nilai proposal skripsi. Nah, kebetulan kami sudah cek semuanya dari 195 orang ini, semuanya sudah memenuhi syarat. Artinya, dari 195 orang ini sudah ada nilai mata kuliah, kerja praktek, dan proposal skripsi keduanya. Artinya, berarti eh, sudah bisa untuk melakukan sebentar, lanjut screen. Oke, berarti sudah bisa untuk lanjut mengajukan judul skripsi di semester ini. Nah, sekarang dari data yang sudah kita punya tadi, sebelum saya lanjut lagi ke pengarahan selanjutnya, izin share lagi materi kita hari ini terkait dengan mata kuliah skripsi ini. Nah, ya sebentar. Oke. Oke, sudah terlihat ya. Jadi kami berikan judul dari kegiatan ini adalah sosialisasi skripsi 2021 untuk program studi Teknik Informatika. Oke, pengantar sedikit terkait dengan mata kuliah ini. Skripsi sendiri itu merupakan karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian itu khusus untuk sarjana S1 yang membahas sebuah permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Di mana tujuan dari skripsi ini adalah agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis sebuah karya ilmiah, pastinya sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Nah, kemudian mahasiswa juga diharapkan juga mampu menulis skripsi dengan memadukan pengetahuan dan keterampilannya di dalam memahami, menganalisis, menggambarkan, dan menjelaskan masalah yang berhubungan dengan bidang keilmuan yang diambilnya. Kemudian, kami mulai dulu dari BP 19, 20, dan 21 bahwa topik utama skripsi dari teknik informatika sesuai dengan peminatan masing-masing. Berarti bagi yang hadir sekarang 19, 20, dan 21 itu pengajuan judul skripsinya harus sesuai dengan peminatan masing-masing. Ada Artificial Intelligence, Networking, dan Technopreneur, di mana penjelasannya atau ruang lingkup skripsi yang bisa diambil nanti bisa dicek sendiri nih. Untuk AI, peminatan AI bisa mengarah ke sistem pakar, fuzzy, digital image, biometrik, AR, VR, data mining, data warehouse, data mart, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang networking itu bisa mengarah ke wireless technology, remote sensing, data center, kemudian cloud computing, kemudian VPN, network security, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang teknopreneur itu bisa mengarah ke bagian IT, baik itu semua mata kuliah yang sudah dipelajari. Baik itu IT banking, berarti kita bicara perbankan, IT business management, IT planner, IT audit, dan lain sebagainya. Nah, nanti yang pasti kita akan mencari kasus yang akan bisa kita pecahkan dengan melakukan penelitian yang akan kita lakukan ini. Nah, contoh sederhana saja mungkin ada sebuah objek
yang punya masalah, mungkin nanti penyelesaiannya bisa kita lakukan dengan pendekatan SPK misalnya, data mining misalnya, atau data science yang lain bisa jadi. Nah, kemudian alur pengajuan untuk yang khusus BP 29, BP 19, 20, dan 21. Untuk pengajuan judul, itu mengajukan judul dan proposalnya melalui portal skripsi kita di IF. Nanti kita share alamat untuk pengajuan judulnya. Nah, untuk yang BP 19, 20, 21 itu maksimal pengajuan itu satu kali pengajuan itu 3 judul. Boleh mengajukan 3 judul. Nah, judul dan proposal akan diperiksa oleh program studi. Jika judul ditolak, maka silakan ajukan judul dan proposal yang baru. Berarti diulangi lagi dari proses yang pertama. Jika judul di ACC, maka silakan buat sinopsis dan bayar uang bimbingan. Upload bukti bayar dan sinopsis di portal skripsi. Kemudian program studi akan save dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya. Mahasiswa memberikan surat bimbingan ke pembimbing dan mahasiswa melakukan bimbingan dengan masing-masing dosen pembimbing. Nah, alurnya ini masih sama dengan alur yang lama. Nah, lain cerita dengan untuk BP 2022. Nah, ini khusus juga kenapa? Karena BP 22 sudah menerapkan kurikulum yang baru, kurikulum berbasis OBE. Jadi, kalau kita kaji dari eh, peminatan di BP 22, kita hanya punya 2 peminatan, yaitu peminatan data science dan peminatan sistem cerdas. Di mana nanti untuk membuat data science ataupun sistem cerdas, kami berpatokan ke mata kuliah yang pernah dipelajari di semester 5 dan semester 6. Nah, untuk data science ada machine learning, data mining, data warehouse, big data analytic, dan information retrieval. Atau mungkin boleh cari topik-topik lain seputar data science. Oke, di luar dari 5 mata kuliah ini tapi mengarah ke data science, itu boleh. Nah, kemudian di sistem cerdas, itu ada knowledge based system, fuzzy logic, digital image, artificial neural network, dan natural language processing. Itu mata kuliah kita 5 di situ. Nah, namun tidak menutup kemungkinan juga, silakan cari juga topik-topik lain yang berhubungan dengan sistem cerdas. Nah, yang penting Anda bisa menguasai apa yang akan dibuat nantinya. Oke. Kemudian selanjutnya, alur pengajuannya bagaimana? Nah, alur pengajuannya pertama, perbedaan dengan kurikulum lama adalah kurikulum baru ini sudah menerapkan yang namanya proposal skripsi. Nah, dan itu sudah dilakukan di semester 6 kemarin. Nah, alhamdulillah tadi sudah ada nilai proposal skripsi semuanya. Ada 195 orang tadi. Artinya, Anda sudah dinyatakan lulus oleh dosen pengampu dari mata kuliah proposal skripsi. Berarti kami asumsikan Anda sudah membuat bab 1, bab 2, dan bab 3 di situ. Nah, jadi nanti silahkan nanti mengajukan proposal di mana nanti terdiri kami akan terima 2 file PDF nanti. File PDF yang pertama itu adalah proposal yang Anda ajukan pada saat perkuliahan proposal skripsi kemarin. Itu terdiri dari cover, daftar isi, bab 1, bab 2, dan bab 3-nya. Kemudian file PDF yang kedua kami akan terima nanti itu ada lembar pengesahan proposal skripsi. Yang mana nanti ini adalah sudah ditandatangani oleh dosen dari proposal skripsi. Nah, untuk poin yang lembar pengesahan ini nanti akan kami jelaskan nanti selanjutnya setelah presentasi ini selesai. Nah, yang kedua nanti judul dan proposal yang diajukan nanti akan diperiksa oleh prodi. Nah, namun apakah yang sudah Pak, kami kan sudah dapat nilai ini di proposal skripsi, nilai kami A malahan. Nah, apakah judul kami sudah bisa dipastikan di ACC oleh prodi? Jawabannya belum. Oke. Nanti kami dari prodi itu akan mempertimbangkan apakah judul ini bisa lanjut ke skripsi atau tidak. Kenapa? Karena kami akan mempertimbangkan apakah judul-judul yang sudah di-ACC oleh dosen proposal skripsi ini itu sudah pernah diajukan oleh eh, oleh mahasiswa-mahasiswa IF sebelumnya. Nah, jadi kami tidak ingin nanti judul ini akan tumpang tindih dengan mahasiswa yang sudah jalan sebelumnya.
Apalagi mahasiswa tersebut masih lanjut bimbingan sampai saat ini. Nah, itu alasan pertama, nanti kepertimbangan judul. Alasan yang kedua nanti, dosen proposal skripsi kita kemarin, semester kemarin itu ada 3 orang dosen. Ada Bapak Sumijan, ada Bu Yesri, dan Pak Eri. Nah, bisa saja mungkin ada terdapat judul yang serupa. Beda dosen, tapi judulnya serupa. Nah, itu juga akan jadi pertimbangan kami juga. Makanya proses pengajuan judul itu bisa proses pengajuan judul itu ada waktunya. Jadi maksudnya gini, siapa yang duluan? Misalnya ada 2 judul yang hampir mirip. Siapa yang duluan mengajukan judul, berarti prosesnya adalah antrian. Yang duluan mengajukan judul akan duluan diperiksa. Nah, jika yang 2 orang tadi hampir mirip judulnya, yang pertama sudah di ACC, berarti yang kedua harus kita konsultasi lagi dengan prodi, judulnya mau diarahkan kemana. Oke, nanti teknisnya nanti kita coba demokan sedikit. Nah, kemudian kalau memang dipertimbangkan judulnya, nanti kami akan arahkan silahkan temui prodi untuk konsultasi judul. Oke, bisa saya, bisa ke Pak Randi, atau bisa ke Bu Yesri nanti. Nah, kemudian jika judul yang tadi di ACC misalnya, ternyata oke judulnya, dari dosen proposal skripsinya sudah menyatakan oke, kemudian kami dari Prodi juga menyatakan oke judulnya, itu nanti silahkan cek di portal skripsinya, itu upload bukti bayar uang bimbingan, kemudian program studi akan set dosen pembimbing 1, di mana nanti surat bimbingannya diminta ke admisi dekanat, dan mahasiswa memberikan surat ke masing-masing dosen pembimbing, dan mahasiswa lanjut bimbingan dengan masing-masing dosen pembimbing. Oke, jadi alurnya kira-kira seperti itu. Nah, kami lanjutkan dulu presentasinya. Limit pengajuan judul skripsi, kami akan sudah mulai mengajukan judul mulai hari ini. Namun, ada namun nih, bagi khusus BP22 otomatis belum bisa mengajukan hari ini. Kenapa? Karena untuk BP22 Anda harus mendapatkan poin yang lembar pengesahan proposal skripsi tadi. Nah, nanti akan kami share filenya. Silakan nanti dibuatkan judul yang sudah di-ACC oleh dosen sebelumnya. Nanti silakan diminta tanda tangan ke dosennya tersebut. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana prosedurnya. Oke, berarti kalau sudah dapat tanda tangan di surat tadi, baru surat tadi Anda scan, kemudian diupload sesuai dengan yang kami minta nanti. Ada 2 file tadi, file proposal dan file lembar pengesahan. Ya. Nah, kemudian uang bimbingan skripsi, informasi yang sudah kami terima dari Wakil Rektor 1 kemarin, karena ini yang menyebabkan pertemuan kita itu agak terlambat. Ternyata hasil diskusi dengan Bapak Rektor, dengan pimpinan-pimpinan yang lain, bahwa memutuskan uang bimbingan skripsi kita masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu 850.000. Oke, ini uang bimbingan. Ingat ya, ini uang bimbingan. Artinya uang bimbingan ini hanya sekali bayar. Jadi syarat untuk dikeluarkan dosen pembimbing, Anda harus bayar uang bimbingan dulu, kemudian kami terima bukti bayarnya, kemudian baru kami set dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Nah, jika skripsi ini lanjut ke semester berikutnya, judul tidak ganti, dosen pembimbing tidak ganti, dan uang bimbingan tidak membayar lagi. Artinya uang bimbingan hanya untuk dibayar sekali saja. Oke, sampai sini jelas ya. Kemudian pengumpulan laporan skripsi kapan itu sesuai dengan jadwal dan teknis yang diberikan oleh universitas. Biasanya serentak untuk semua jurusan, semua program studi yang ada di kampus ini. Kapan itu? Nah, sebagai gambaran saja, pengumpulan laporan skripsi biasanya setelah ujian SK. Oke. Kita kan ada pertemuan 16 kali, kemudian ada minggu tenang 1 minggu, kemudian ada ujian UAS biasanya 2 minggu, kemudian ada kuliah SK 3 hari, ada ujian SK 3 hari. Nah, setelah ujian SK itu baru skripsi dikumpulkan.
bisa saja di hari terakhir kita ujian SK atau sehari setelah ujian SK selesai. Nah, biasanya seperti itu. Jadi, silakan nanti kalau judulnya sudah di ACC, sudah mulai bimbingan, pastikan nanti jadwal-jadwalnya sudah dapat gambaran kira-kira kapan selesai ini skripsinya. Oke, karena kami juga dari Prodi, kalau ditanyakan tanggal, kami belum dapat kalender akademik dari universitas kapan pengumpulan skripsi di semester ganjil ini. Nah, kemudian untuk portal skripsi, saya yakin sudah familiar kemarin lewat portal PKL. Nah, kita kalau di PKL itu alamatnya pkl.if-upyptk.info. Kalau di skripsi hanya mengganti kata PKL dengan kata skripsi. Oke, skripsi.if-upyptk.info. Nanti login dengan nomor BP dan nomor KTP masing-masing. Nah, kalau sudah nanti kita demokan sedikit bagaimana teknis pengajuan judul atau proposal skripsi ini. Oke, saya lanjutkan sedikit. Nanti tadi kan ada dua file ya, ada dua file yang akan kami terima. File pertama adalah proposal yang sudah di ACC. Yang kedua, lembar pengesahannya. Nah, untuk proposal yang sudah di ACC, kami sudah siapkan juga eh, format covernya. Jadi kira-kira nanti kami share juga di grup. Ini format covernya. Jadi yang warna merah itu nanti boleh silakan diganti dengan judul masing-masing. Kemudian ada kata-kata proposal skripsinya, diajukan sebagai syarat mengajukan judul skripsi. Kemudian ada logo. Kemudian tuliskan nama mahasiswa lengkap di situ, nomor BP mahasiswa lengkap di situ. Oke. Nah, nanti eh, cover ini kami berikan, tinggal nanti dilanjutkan, tambahkan daftar isi, tambahkan bab satu, bab 2 dan bab 3 yang sudah diokekan oleh dosen mata kuliah proposal skripsinya. Kemudian file ini Anda jadikan satu file PDF. Satu file PDF. Oke, ingat itu ya. Nah, kemudian eh, satu lagi file lembar pengesahan. File lembar pengesahan kami share juga. Kira-kira bentuknya seperti ini nanti. Dan ini kita udah sepakat di semua prodi nih, di Filkom, di S1 dan D3. Nanti ada lembar pengesahan proposal skripsi. Nah, di sini sudah kami buatkan program studi, fakultas, dan universitas. Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini, nah silakan nanti kami share Word-nya ya. Kami share Word-nya. Silakan nanti yang garis-garis ini diganti dengan nomor BP masing-masing. Misalnya 22, 10, 11, 52, 63, 0, 1, 2, 3 misalnya. Misal. Kemudian nama lengkap, tuliskan nama lengkapnya di sini. Kemudian apa judul yang di ACC oleh dosen mata kuliah proposalnya. Oke. Kemudian nanti silakan tulis tanggal dan bulan dan tahunnya. Langsung tulis ketik nama dosen pengampunya di sini. Kemudian tulis NIDN atau NIP-nya di sini. Nah, surat ini kan otomatis nih ada tiga dosen nih, ada yang dengan Bu Yesri, Pak Teri, dan eh, Pak Sumijan. Nah, yang dengan Pak Sumijan tuh ada tiga kelas, berarti kan lumayan cukup ramai. Jadi saran kami adalah silakan dikerjakan dulu nanti hari Senin pagi boleh dikumpul di admisi dekanat. Kemudian nanti kami dari Prodi yang akan membantu untuk memintakan tanda tangan ke dosennya. Kemudian kemungkinan Senin sore sudah bisa diambil. Senin sore sudah bisa diambil lagi ke dekanat. Jam 3 lah, jam 3 hari Senin. Kenapa? Karena nggak mungkin ada akan datang satu-satu ke dosen masing-masing. Apalagi dengan Pak Sumijan. Satu kelas ada 40 kali 3 kelas 120 orang yang akan datang. Nah, Pak, mengumpulkan ke dekanatnya boleh titip sama teman nggak? Boleh. Pengambilannya boleh titip sama teman nggak? Boleh. Gitu ya. Boleh. Nah, asal juga jangan terlalu ramai juga ke dekanat nanti. Oke. Nah, file ini nanti setelah dapat tanda tangan dari dosen masing-masing, itu
Anda scan, kemudian yang aslinya disimpan, Anda scan, jadikan PDF juga. Berarti kita sudah punya dua file PDF. File yang pertama tadi proposal sampai bab 3. File yang kedua adalah lembar pengesahan yang sudah ditandatangani oleh dosen proposalnya. Nah, nanti masukkan ke drive Google di Google Drive, bikin folder dengan nama proposal skripsi nomor BP nama. Nah, bikin folder proposal skripsi nomor BP nama, kemudian masukkan dua file ini ke dalam folder tadi. Masukkan dua file ini ke dalam folder dan nanti folder tadilah yang Anda apa namanya? Yang Anda bikin akses publik, kemudian linknya yang dimasukkan ke dalam portal. Paham ya? Jadi di dalam folder tadi sudah kami terima dua file ini nanti. Oke, nanti ini kami share file ini ke grup. Silakan nanti. Ini khusus untuk BP22 ya, khusus untuk BP22. Kalau untuk BP yang di atas 21, 20, 19 itu tidak perlu file ini. Cukup satu file PDF saja, tapi tetap foldernya yang di link foldernya yang kami minta, bukan link filenya. Link folder jadikan aksesnya publik agar kami bisa akses filenya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kemudian, kemudian eh, untuk proses pengajuannya bagaimana, Pak? Untuk proses pengajuannya, sebentar, saya share lagi. Oke, nanti silahkan akses ke eh, portal skripsi kita, yaitu dengan alamat skripsi.if-strip.bptk.info. Nah, nanti masukkan nomor BP lengkap. Mungkin di sini saya kasih contoh yang file data Parandi saja. Eh, tapi ini juga sebagai contoh ya. Saya kasih ininya 22 berapa Parandi? 07 berapa Parandi? 12 ya? 12 87 02 Pak. ya? Satu, Pak. Kayak yang ini aja, yang ini. Yang di depan sengaja saya pakai 22. Di belakang langsung satu. 01 ya. Sorry. Ya, Pak. Nah, oke, kita cek. Seharusnya kalau ketemu di dalam database, harusnya keluar nih nama Parandi di sini. Nah, ini dia contohnya. Nah, kenapa saya kasih contoh 22? Ini untuk membedakan antara BP22 dengan BP di atas. Gitu ya. Kita ambil masukkan contoh. Oke, kita coba cek. Mudah-mudahan nomornya benar. Oh, salah ya. Salah ternyata. Oke, ini contoh aja. Ini contoh saja. Nanti kalau sudah seandainya sudah berhasil login, nanti akan masuk ke beranda, nanti. Nah, halaman utamanya ya samalah pokoknya dengan PKL kemarin, sama dengan PKL kemarin. Nah, namun eh, warnanya agak berbeda sedikit. Nah, jadi nanti pengajuan judulnya ada di mana? Pengajuan judul ada di sini. Silakan diklik pengajuan judul. Nah, bagi yang BP22 ke atas, itu akan muncul cuma dua peminatan. Tapi kalau BP 21, 20, dan 19 itu akan muncul tiga peminatan di sini. Dan ini wajib diambil ya, wajib dipilih peminatan salah satu di sini. Kami sudah siapkan. Oke. Kemudian kita tulis data science misalnya, peminatannya data science. Nah, untuk topik skripsi ini
itu Anda menurunkan judul skripsi ini dari mana? Dari mata kuliah apa? Nah, jadi boleh nama mata kuliahnya diketikkan aja di sini. Contoh, dari mata kuliah machine learning misalnya. Ketik aja. Nah, dia akan muncul. Pak, seandainya tidak ada, Pak, selain dari mata kuliah yang tadi, boleh tuliskan yang lain. Apa topiknya? Nah, contohnya mungkin Pak Randi bahas tentang data warehouse misalnya. Oke. Kemudian judul skripsinya apa? Judul skripsinya adalah oh jangan data warehouse deh, data mining aja lah. Data mining. Oke. Misal ya, perancangan atau jangan perancangan deh. Eh Penentuan pola beli konsumen pada. Nah, syarat di judul sebenarnya di judul itu harus ada setidaknya 3 komponen. Komponen pertama adalah kasus. Kasus yang mana adalah pola beli konsumen, itu kasus. Yang kedua komponennya itu ada biasanya adalah objek. Nah, objek biasanya di sini misalnya saya tulis pada Budiman Swalayan menggunakan metode atau algoritma FP Grow misalnya. Nah, ini contoh nih ya, contoh. Jadi ada 3 komponen dalam satu judul. Pertama, pola beli konsumen. Itu adalah kasus yang kita bahas. Yang kedua, objek. Ada Budiman Swalayan di sini. Yang ketiga, itu adalah metode yang kita pakai. Algoritma FP Grow. Nah, jadi silakan nanti ini objek tulis di sini Budiman Swalayan, kemudian latar belakang silakan nanti ditulis latar belakangnya di sini. Penelitian ini dilakukan dengan melihat kondisi pola beli konsumen yang tidak merata bla 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 bla. Lanjut gitu ya. Nah, nanti di bawah silakan masukkan link dari Google Drive, link folder yang berisi 2 file tadi. Khusus BP22 ya. BP22 isinya 2 file, yaitu file proposal dari bab 1 sampai bab 3 tadi dan satu lagi file eh, apa namanya pengesahan dari dosen mata kuliah proposal. Untuk BP21, 20 dan 19 isinya hanya proposal saja. Oke, proposalnya hanya bab 1. Ini khusus PP 19 nih. 19 20 21. Proposal itu isinya hanya cover, kemudian daftar isi, kemudian bab 1. Ingat itu ya. Kalau BP22 karena sudah ada ikut mata kuliah proposal kemarin dan sudah punya sampai bab 3, berarti silakan nanti sampai bab 3. Nah, kemudian isikan nanti linknya di sini. Nanti bisa kami akses link tersebut. Karena kalau kami minta file Anda, nanti filenya besar-besar. Penuh nanti ini kami. Jadi saya bikin strip aja dulu ya agar bisa disimpan ya. Ini wajib diisi semuanya. Wajib diisi semuanya, tidak boleh tidak diisi. Nah, jadi ini untuk ini kami strip aja dulu agar filenya bisa disimpan. Oke, kita ajukan judul. Nah, kalau seandainya sudah berhasil mengajukan judul, itu akan masuk ke dalam riwayat pengajuan. Nah, riwayat pengajuan, Pak Randi sudah punya 2 kali pengajuan nih. Judul yang pertama tadi ditolak. Nah, ini judul pertama tadi ditolak. Nah, udah kelihatan di situ. Judul yang kedua itu statusnya masih di atau belum diperiksa. Belum diperiksa. Nah, nanti kalau seandainya Anda ingin mengajukan judul baru, itu tidak akan bisa karena judul baru tidak boleh diajukan sebelum judul yang lama diperiksa dulu. Oke, kalau nanti judulnya ditolak, dia akan masuk ke dalam judul yang ditolak. Kemudian kalau di ACC masuk ke dalam judul yang di ACC nanti. Nah, ini kebetulan belum ada judul yang di ACC. Oke, nah silakan nanti menunggu prodi akan bekerja untuk memeriksa judul masing-masing. Kami akan mencocokkan, ini khusus untuk BP22 ya. Saya sudah menerima
daftar judul-judul dari masing-masing dosen. Dari Pak Sumijan sudah saya terima, dari Bu Yesri sudah, dari Pak Teri juga sudah. Oke, jadi nanti tolong yang dibuatkan lembar pengesahannya itu adalah judul yang sudah dia ACC sebelumnya. Seandainya tidak sesuai, maka akan langsung kami tolak. Oke, atau nanti kita suruh temui prodi, kita akan diskusikan lagi lebih lanjut. Nah, kemudian kami akan cek di prodi nanti, kami akan cek di prodi. Oke, sebentar. Sebentar ya, kami cek di prodi dulu, kami stop dulu share screen-nya. Oke, dari cek bagian prodi, sebentar. Eh, Oke, kalau judul Pak Randi tadi misalnya ditolak, berarti prosesnya akan lanjut. Ini khusus yang PP 19/2021. Kalau judulnya ditolak, berarti silakan diajukan judul baru. Tapi kalau untuk PP 22, untuk PP 22, nah untuk PP 22 karena sudah melewati proses proposal skripsi selama 1 semester dengan dosennya, nanti khusus BP22 itu akan kami suruh temui prodi untuk diskusi lebih lanjut. Bisa saja nanti akan ada perubahan judul, bisa saja nanti akan ada eh, penggantian judul mungkin, bisa saja, tapi nanti kita lihat diskusi lebih lanjut. Itu kalau seandainya ditolak atau dipertimbangkan. Nah, bagaimana nanti kalau seandainya judulnya di ACC? Kita cek ya. Nanti untuk kalau judul di ACC, misalnya ini judul Pak Randi tadi saya ACC, sudah diterima. Oke, kita kembali lagi ke data yang tadi. Nah, kalau kita kembali ke halaman utamanya akunnya Pak Randi tadi, itu sudah ada terlihat bahwa dari 2 judul tadi, satu ditolak, satu di ACC. Nah, kalau sudah ada satu di ACC, kalau kita cek di judul ACC sudah masuk ke sini dia. Nah, sudah masuk dia ke sini bahwa judul yang ini sudah oke, dengan objek yang ini sudah. Langkah selanjutnya adalah Anda diminta untuk membayar uang bimbingan. Lakukan pembayaran uang bimbingan skripsi sebesar 850 di bank yang bekerja sama dengan UPYPTK, yaitu BSI. Jadi, Pak, pembayarannya harus dari BSI, Pak? Iya, dari BSI. Langkah-langkahnya adalah ini. Bisa melakukan pembayaran melalui ATM, mobile banking. Tapi kami menyarankan gunakan mobile banking BSI. Gunakan mobile banking BSI. Kenapa? Kalau di ATM nanti takut struknya nggak keluar, Anda nggak punya bukti. Oke? Nah, kalau sudah ada bukti bayarnya nanti, silahkan upload di sini. Upload di sini, silahkan ketik nama banknya, tulis saja kata bank di situ, pilih nama bank, kemudian upload. Filenya harus JPG. Ya, filenya harus JPG. Sebentar. Oke, sebentar. Saya ambil contohnya dari mana ya? Bukti bayar, bukti bayar. Sebentar, sebentar. Oke, ini contohnya ya. Ini contohnya. Oke, kalau sudah, silakan nanti upload bukti bayar. Klik upload bukti bayar. Klik upload bukti bayar. Nah, kalau seandainya nanti setelah melakukan upload bukti bayar, pastikan, nah pastikan gambar ini muncul.
pastikan gambar bukti bayarnya muncul. Oke? Nanti kalau seandainya gambarnya tidak muncul, tolong secepatnya lapor ke Prodi. Karena kalau gambarnya tidak muncul, kami tidak menerima bukti bayar berarti. Berarti kalau seandainya Anda beranggapan sudah mengupload bukti bayar, oke sebentar. Kalau beranggapan sudah mengupload bukti bayar, sebentar. Oke, kalau beranggapan sudah mengupload bukti bayar misalnya, tapi gambarnya tidak muncul di sini, kami tidak akan set pembimbing. Nah, pastikan gambar ini muncul. Pastikan gambar ini muncul. Kemudian nanti kami dari bagian prodi nanti itu akan cek bukti bayarnya oke atau tidak. Oke ya. Kami cek dulu di bagian prodi. Oke, sudah ada satu bukti bayar. Misalnya kita mau cek sebentar kita stop dulu ya. Kita cek dulu bukti bayar ini, kemudian kalau oke, nanti kita langsung set dosen pembimbing misalnya. Nah, misal ya, kita cek dosen pembimbingnya, dosen pertamanya itu adalah, ini contoh nih ya, ini contoh. Oke. Nah, kita set dosen pembimbing. Oke. Nanti kalau seandainya dosen pembimbingnya sudah di set, oke. Kalau nanti dosen pembimbingnya sudah di set, maka halaman judul ACC ini akan berubah jadi seperti ini. Nih, oke. Akan berubah jadi halamannya seperti ini. Sudah di set dosen pembimbing satunya adalah Pak Eka, dosen pembimbing duanya adalah Pak Randi. Nanti surat ke pembimbing satu silakan minta ke dekanat. Surat pembimbing dua silakan minta ke dekanat. Nanti kalau seandainya butuh kontak dari dosen pembimbing, kami sudah sertakan dosen pembimbing di sini. Dan ini kalau Anda klik sudah larinya ke halaman WA-nya. Nah, bisa langsung klik open masuk ke WA-nya. Ya. Nah, jadi kalau seandainya sudah oke, sudah halamannya sudah sampai ke tahap ini, berarti silakan nanti mulai lagi bimbingan dengan dosen pembimbing masing-masing. Oke, sampai di sini kira-kira itu penjelasan yang bisa kami berikan. Ini, nah kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Atau mungkin Pak Randi ada yang mau menambahkan? Saya dapat cukup. Kalian? Kalau ada? Ya, Pak Randi. Oke, kalau seandainya ada yang mau bertanya, silahkan. Boleh bertanya langsung, silahkan. Atau mungkin ada yang udah ngirim pesan di Zoom juga boleh. Karena eh, apa namanya rekaman pertemuan ini juga akan kami share nanti di grup skripsi. Kemudian juga Pak, kalau ada yang bertanya, Pak, format kan cover nanti kami berikan. Kemudian daftar isi bab satu, bab 2, bab 3 penulisannya bagaimana? Saya sudah coba tanyakan ke dosen proposalnya, katanya sudah diberikan petunjuk penulisan, pedoman penulisan skripsi di IF, itu sudah disampaikan ke mahasiswa. Tapi kalau seandainya memang butuh, kami nanti share lagi pedoman penulisan laporan skripsi. Minimal sampai bab 3 penulisannya benar. Gitu ya. Oke. Oh ya, satu lagi. Eh selain bab 3 juga langsung masukkan daftar pustaka ya. Saya lupa itu. Jadi nanti ada proposal itu ada cover, kemudian ada daftar isi, kemudian bab satu, bab 2, bab 3 di halaman paling belakang tambahkan daftar pustaka. Setidaknya ada referensi bab 2, bab satu dan bab 2 Anda masuk ke daftar pustakanya nanti.
Dan saya sudah tanya juga cara melakukan pengutipan dengan aplikasi Mendeley sudah diajarkan juga di kelas. Jadi saya harap nggak ada masalah nanti untuk itu. Oke, jadi sekali lagi lembar pengesahannya silakan nanti kami share di grup. Silahkan nanti dibuat, diketik ulang nama, nomor BP, kemudian judul skripsinya, nama dosen mata kuliahnya, jangan sampai salah ya, nama dosen mata kuliah jangan sampai salah, kemudian edit atau date juga jangan sampai salah. Hari Senin pagi boleh dikumpulkan, Senin pagi boleh dikumpulkan ke APC dekanat, kemudian nanti kami bantu untuk mintakan ke dosen masing-masing, dan mungkin Senin sore juga sudah bisa diambil kembali. Nah, baru mulai bisa diajukan khusus untuk MBP 22. Oke, ada yang bertanya? Sebentar. Eh, oke, secara garis besar ada yang bertanya masalah BP21 apakah berbeda dengan format BP22? Sebenarnya tidak. Yang berbeda hanya pertama, BP21 kan tidak pernah mendapat mata kuliah proposal skripsi. Jadi dari mengambil mata kuliah skripsi sekarang langsung gitu ya. Jadi proposal yang ditulis oleh BP21 itu hanya terdiri dari cover, daftar isi, kemudian bab 1 dan daftar pustaka. Dan BP21 tidak ada lembar pengesahan, ya, pengesahan dari dosen proposal. Tapi kalau BP22 itu wajib ada lembar pengesahan proposal. Kemudian proposalnya terdiri dari cover, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, dan daftar pustaka. Wajib. Nah, semua filenya dijadikan PDF. Yang BP22 saya terima 2 PDF. Yang BP21 2019 saya terima 1 PDF. Simpan di dalam folder di Google Drive dengan nama proposal skripsi, nomor BP, nama. Kemudian foldernya dijadikan link, jadikan aksesnya publik. Nah, link tadi yang dimasukkan ke dalam yang dimasukkan ke dalam portal pengajuan skripsi. Jadi kami bisa akses secara langsung nanti. Oke, paham ya? Yang BP21 ya, dan BP20 20 dan 19 bedanya dengan BP22 seperti itu. Nah, oke, kemudian cukup paham ya, ini siapa yang bertanya nih? Alfarizi Kafa. Oke, yang kedua dari Erik Mulia Saputra untuk BP22 untuk judul saya yang ada pada proposal skripsi orangnya tiba-tiba nggak setuju ngasih data. Apakah saya bisa ganti judul atau ganti objek, Pak? Oke. Eh kalau untuk sekarang yang kita fokuskan sebenarnya adalah kan di dalam judul tadi ada 3 komponen. Pertama adalah kasus, yang kedua adalah objek, yang ketiga adalah metode. Oke, kalau seandainya memang mau mengganti objek, mungkin oke nanti kita diskusikan dengan Prodi nanti. Oke, diskusikan dengan Prodi. Apakah objek ini layak dijadikan objek skripsi atau tidak? Tapi kami berharap Anda tidak mengganti kasus dan tidak mengganti metode. Karena itu yang sudah diokekan oleh dosen proposal. Nah, paling mungkin nanti kalau seandainya judul yang di ACC oleh dosennya itu memang benar-benar mirip dengan yang sudah ada judul sebelumnya, makanya itu yang kami suruh ganti nanti. Oke. Nah, kalau untuk objek silakan nanti diskusikan. Kami dari Prodi ada Pak Randi, ada saya sendiri dan Bu Yesri juga. Oke. Tapi silakan diajukan dulu sesuai dengan yang sudah ada. Paling nanti pengajuan penggantian objek itu kalau seandainya sudah berjalan, bimbingan dengan dosen pembimbing, seandainya memang tidak dapat data dari objek, silakan nanti komunikasikan dengan dosen pembimbing masing-masing. Nah, di tengah jalan nanti kalau seandainya ada pergantian objek itu boleh. Itu boleh. Tapi syaratnya ada surat yang akan dibuat nanti. Surat pernyataan yang dibuat oleh dosen, oleh mahasiswa, dan dosen pembimbing masing-masing.
Oke. Nah, cukup paham ya. Ya. Oke, yang ketiga pertanyaan dari Husnul Khotimah. Saya masih sedikit kurang paham, Pak. Soalnya suaranya putus-putus. Untuk pengajuan judul di portal ini, apakah pengajuan dituliskan judul proposal skripsi atau bisa judul lain, Pak? Kok judul lain sih? Kan judulnya Anda sudah 1 semester ikut mata kuliah proposal skripsi. Berarti judul itulah nanti yang kami minta, bukan judul lain. Oke? Kecuali nanti kami dari Prodi yang menyarankan untuk diganti judulnya, baru digajukan judul yang lain. Paham ya? Jadi makanya kami minta surat pengesahan dari dosen pembimbing masing-masing. Sorry, dosen mata kuliah proposal masing-masing. Dan judul-judul Anda masing-masing sebenarnya sudah ada sama kami semuanya. Sudah dikasihkan sama oleh dosen masing-masing. Cuma kami butuh validasi dari dosennya apakah memang judul ini betul-betul yang diajukan oleh mahasiswa ini atau tidak. Jadi kalau bertanya apakah boleh mengajukan judul yang lain, Pak? Jawabannya tidak boleh. Harus sesuai dengan judul yang sudah di-ACC oleh dosen proposal skripsi. Oke ya. Nah, next pertanyaannya dari Fajar. BP22 untuk judul skripsi jika objeknya saja apa nih? Jika untuk objeknya saja apakah bisa diubah Pak atau dibuat sesuai proposal skripsi untuk pengajuannya untuk pengubahan diskusikan nantinya Pak? Kan sudah saya jawab tadi pertanyaan Erik. Oke. eh Ajukan saja dulu kami menyeleksi sesuai dengan judul yang sudah di ACC di proposal skripsi. Seandainya nanti di tengah jalan Anda tidak bisa dapat data dari objek, silakan diskusikan dengan dosen pembimbing masing-masing. Kalau seandainya harus ganti objek, silakan ganti objek. Tapi syaratnya Anda tidak mengganti kasus dan tidak mengganti metode. Hanya objek yang dicari yang baru yang sama levelnya dengan objek yang lama. Paham ya? Jadi nanti silakan diskusikan dengan dosen pembimbing jika dosen pembimbing sudah diperoleh. Oke Fajar ya. Oke, kemudian dari Febrian Siska. Apakah jika pengajuan judul ditolak dan harus mengajukan judul lain, apakah dikasih dispensasi waktu lagi, Pak? Oke. Jika judul pertama satu kali pengajuan khusus BP21 2019, satu kali pengajuan itu boleh 3 judul. Nah, ternyata tiga-tiga judulnya ditolak. Apakah ada waktunya, Pak? Nanti kami akan baru berikan waktu tambahan bagi yang memang judulnya masih ditolak. Tapi biasanya kami hanya memberikan sampai 3 kali pengajuan. Oke, berarti kalau 3 kali pengajuan harusnya sudah 9 judul yang Anda ajukan. Paham ya? Tapi nanti akan ada informasi selanjutnya di grup skripsi jika memang ada penambahan waktu. Silakan nanti ditunggu. Oke. Kemudian dari Irfan Kurniawan, kalau misalnya mau ganti objek, tetapi objeknya itu ada di judul proposal skripsi, bagaimana Pak? Sudah saya jawab tadi. Oke ya. Nah, silahkan diajukan saja objek yang sudah di ACC oleh dosen proposal. Seandainya judulnya tadi di ACC oleh Prodi dan sudah dapat dosen pembimbing, Anda sudah mulai bimbingan dengan dosen pembimbing, ternyata objek tidak bisa memberikan data, silakan diskusikan dengan dosen pembimbing apakah akan bisa mengganti objek atau tidak. Jika bisa, kata dosen pembimbing, silakan cari objek baru, silakan buat surat pernyataan pergantian objek yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, dan ketua program studi. Jika sudah ada 4 tanda tangan di atas kertas tersebut, maka proses pergantian objek tadi sudah sah, sudah divalidasi oleh Prodi berarti. Oke, cukup jelas penjelasannya ya. Jangan ditanya lagi masalah objek. Oke, kemudian untuk Muhammad Fadli.
Saya dari BP21 untuk judul udah saya ajukan di portal skripsi pada minggu lalu dan nama foldernya saya buat judul 1, 2, dan 3. Terus bagaimana Pak? Oke, nanti kami cross check dulu. Kami cross check dulu. Pokoknya nanti foldernya itu kalau untuk BP21, 20, dan 19, foldernya itu per proposal ya. Karena satu folder, satu proposal. Kalau untuk BP22, mereka hanya boleh mengajukan satu proposal, yaitu proposal yang sudah diokekan oleh dosen pengampu mata kuliah proposal skripsi. Oke, nanti silakan ditunggu. Pak sudah cek, Muhammad Fadli, kalau saya memang sudah mengajukan judul, mohon bersabar, karena memang proses pemeriksaan judul akan kami lakukan setelah sosialisasi eh, skripsi ini. Oke. Nah, jadi kalau seandainya memang BP21, 20, 19 sudah punya judul, silakan mulai hari ini sudah bisa mengajukan. Oke, tapi kalau untuk BP22 mungkin menunggu dulu. Senin atau Selasa baru bisa mengajukan setelah dapat tanda tangan dari dosen pengampu proposal skripsi masing-masing. Paham sampai sini ya? Kira-kira ada lagi pertanyaan? Halo, Oke, Assalamualaikum Pak. masuk lagi. Bentar, Fajar. Eh, Jika BP22 ditolak judulnya, apakah langsung menghubungi Prodi atau menunggu informasi lebih lanjut dari grup WA? Oke, nanti di sistem itu kami punya 3 aksi. Oke, aksi pertama adalah judul langsung di ACC. Aksi kedua adalah judul ditolak. Kalau ditolak nanti ada alasan judul ditolaknya. Nah, kemungkinan judul yang ditolak ini berlaku untuk BP21, 20, dan 19. Nah, kalau untuk BP22 bagaimana, Pak? Ya, untuk yang BP22 ini judulnya nanti kami pertimbangkan. Jika nanti di portal skripsi statusnya judulnya adalah dipertimbangkan, berarti kami akan menyuruh mahasiswa tersebut menghubungi prodi untuk diskusi masalah judul tadi. Jadi khusus untuk BP22 kami tidak menolak judul Anda, tapi kami statusnya mempertimbangkan. Karena kalau kami tolak tidak mungkin Anda sudah dapat A loh nilai proposal skripsi kemarin, tahu-tahu judul ditolak gitu. Nah, jadi kita diskusi lagi judulnya tadi apakah akan kita perbaiki atau bagaimana nanti kita lihat. Paham ya? Walaupun sebenarnya dosen proposal sudah memberitahu di kelas bahwa judul yang diajukan di proposal skripsi belum tentu akan di-ACC oleh prodi. Nah, tapi kami kemungkinan besar kami akan coba diskusi lagi dengan mahasiswa yang memang judulnya itu perlu didiskusikan. Oke? Nah, paham ya Fajar ya? Eh, Penulisan skripsi bisa disebar nantinya Pak. Iya, panduan penulisan skripsi kami share di grup nanti. Pastikan sudah masuk ke grup skripsi 2021. Oke, kami share nanti. Ada file yang kami share. Oh, setidaknya sampai saat ini ada 3 file yang akan kami share nanti. Pertama itu adalah cover dari proposal skripsinya. Kemudian nanti daftar isi bab 1, bab 2, bab 3-nya silakan disesuaikan dengan tata tulis penulisan panduan pedoman penulisan skripsi. Nah, pedoman skripsi kami share juga nanti di grup. Kemudian lembar pengesahan juga kami share juga di grup. Ditambah lagi dengan nanti kita akan upload eh, apa namanya rekaman pertemuan ini. Ada link yang akan kami berikan nanti bagi yang masih ragu dengan yang ditanyakan hari ini atau mungkin dari penjelasan saya hari ini ada yang masih ragu, silakan nanti diputar lagi rekamannya, silakan nanti dipelajari lagi. Jika masih ragu juga, silakan datang ke dekanat, silakan bertanya secara langsung. Oke, karena kami di prodi kalau seandainya mau WA satu-satu di grup itu ada 300 lebih mahasiswa.
Nah, 300 lebih dan seandainya pertanyaannya sama semua japri nanti, itu kami susah juga untuk membalasnya. Oke? Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Oh, masih ada. Bagian menghubungi prodi ini maksudnya kami menghubungi Bapak secara langsung melalui WA untuk membuat janji temu atau bagaimana, Pak? Oke. Eh, boleh kalau seandainya memang sedang berada di kampus. Kalau mau cari kami di prodi, kalau seandainya tidak mengajar, kami ada di ruangan. Ya, kami ada di dekanat. Kecuali nanti kalau seandainya mengajar. Nah, kalau seandainya via WA, takutnya, takutnya nanti WA-nya tidak terbalas atau mungkin lama responnya. Nah, makanya kalau seandainya sedang berada di kampus, kalau mau ketemu, langsung ke dekanat saja. Langsung ke dekanat, tanya ke admisi, apakah kami di prodi ada di ruangan atau tidak. Cuma nanti dalam minggu depan, mungkin kalau Senin Selasa mungkin masih oke, kita masih bisa ketemu. Karena hari Rabu sampai hari Sabtu, saya pribadi itu ditugaskan untuk ke Lampung ada acara Rakornas, Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer. Nah, jadi kalau seandainya mau ketemu Senin dan Selasa mungkin masih bisa. Dan satu lagi yang proposal skripsinya dengan Pak Sumijan, jangan diundur waktu pembuatan pengesahan ya, karena pengesahan itu kalau bisa Senin pagi sudah masuk. Kami minta minta kami mintakan tanda tangan ke Pak Sumijan nanti, karena Pak Sumijan juga akan berangkat di hari Rabu ke Lampung, itu masalahnya. Oke, jadi kami harapkan pagi hari Senin itu sudah ada apa file pengesahannya atau lembar pengesahannya sudah kami terima di admisi dekanat. Nanti kami taruh kotak di situ, silakan nanti dimasukkan saja ke situ. Oke. Untuk BP21 saya PKL atau magang ini apa nih? Kemarin barengan sama BP22. Pertanyaannya apakah data skripsi saya harus sesuai objek magang atau bisa ambil data di DPK? Oke. Untuk skripsi itu tidak terikat kita harus mengambil data di tempat magang kemarin tidak. Jadi seandainya memang Anda magangnya di perusahaan A misalnya, kemudian membahas skripsi tidak ada hubungan dengan perusahaan tadi, ya nggak masalah. Yang penting objek deskripsinya sesuai dengan kasus yang kita angkat. Berarti nanti perusahaan A Anda magang, kemudian di perusahaan B Anda melakukan proses penelitian skripsinya. Itu boleh. Jadi nggak ada hubungan antara tempat magang dengan tempat kita. Tapi sebaiknya karena kita sudah magang di sana selama mungkin sebulan atau 2 bulan, selama sebulan atau 2 bulan, jadi bisa saja nanti kita sudah tahu masalah yang terjadi di tempat magang kita dan kita bantu melakukan penelitian di sana untuk bisa mendapatkan eh, data dan bisa memberikan solusi ke pihak objek di sana, itu juga bagus. Tapi kalau seandainya nggak ada hubungan juga nggak masalah juga, gitu ya. Nih, bagi yang nanya masalah objek magang dengan objek skripsi, gitu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah 1 jam lebih kita. Itu cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, berarti nanti tinggal kami share, kami convert dulu video rekamannya. Mungkin nanti malam atau paling lambat besok kita share eh, informasi terkait dengan pertemuan kita hari ini. Oke ya, karena kami butuh waktu juga, kita nge-recordnya lebih dari 1 jam. Kayaknya untuk konversinya juga butuh agak lama nih video hari ini. Nah, jadi kalau seandainya memang kalau masih ada yang ragu nanti eh kalau berada di kampus silakan temui prodi aja. Kalau via WA nanti takutnya nanti responnya lambat
Nah, takutnya kita butuh cepat kan. Nah, itu aja. Oke, Pak Rendi, ada yang mau ditambahkan, Pak Rendi? Mungkin kalau untuk yang menemui prodi ya Pak ya, mungkin bawa Ya. proposalnya langsung ya Pak ya, biar nanti kita bisa pandu di situ Pak ya. Ah, oke. Oke, kalau seandainya mau, oh iya benar-benar. Kalau seandainya nanti judulnya dipertimbangkan. Nah, dipertimbangkan. Dari sistemnya bilang dipertimbangkan, suruh temui prodi. Nah, kalau disuruh temui prodi, nanti silakan Anda bawa proposalnya, di print proposalnya, jadi bisa kita diskusi nanti. Oke, di print proposalnya, silakan diskusi. Print juga lembar pengesahannya, karena yang di ACC oleh dosennya seperti ini. Nanti bisa kita coba carikan solusi, kita poles judulnya dan lain sebagainya lah nanti. Oke, itu saya lupa tadi. Oke, ada lagi Pak Randy? Tidak ada Pak, cukup Pak. Oke, kalau tidak ada, kita sudahi pertemuan kita sore hari ini. Cukup jelas ya? Jelas Pak. Wah, kayaknya ketiduran semua nih Pak Randy. Udahlah, udah sore nih. Oke, Sorry ya Pak. kami pun juga mau pulang nih, masih di kampus masalahnya. Oke ya, takutnya dikunciin nanti pintunya. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Untuk pertama ini kami kasih waktu 1 minggu ya prosesnya ya. 1 minggu proses pengajuan ke sistemnya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa lebih cepat di ACC. Oh ya, satu lagi, ingat ya, pembayaran uang bimbingan itu nanti setelah judulnya di ACC. Oke, jangan dibayar dulu. Anda belum tahu judulnya di ACC tapi udah bayar gitu kan? Jangan. Nah, dibayar dulu apa di ACC dulu judulnya. Kalau sudah ada bukti ACC judulnya nanti di portalnya, baru silakan bayar uang bimbingan, baru upload bukti bayarnya. Nah, paham ya? Dan saran satu lagi, bayarnya via mobile banking. Karena buktinya biar lebih jelas. Takutnya kalau transfer via ATM nanti stroke-nya nggak keluar itu bermasalah juga. Ya, semakin cepat nanti setelah judul kami ACC, Anda upload bukti bayar lebih cepat juga. Nanti kami akan set juga dosen pembimbingnya lebih cepat juga. Agar bisa lebih cepat juga kita mulai bimbingannya. Insya Allah nanti bisa mungkin dalam kalau seandainya sudah bisa paling lambat minggu keempat kita sudah mulai bimbingan nanti. Oke, sampai di sini kira-kira cukup jelas ya. Kalau seandainya sudah Baik, jelas, jelas Bapak. sudah jam setengah 6 kurang, mungkin sampai di sini kita batasi dulu pertemuan kita. Kita ketemu lagi mungkin di lain kesempatan. Kita tutup, kita akhiri dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.